Jadi termasuk proses mempersiapkan dakwah adalah tarbiyatul amaliyah, proses pendidikan yang bersifatnya praktek, tarbiyatul amaliyah. Li ikhrajil alim da'i al-ghuyur, untuk mencetak orang alim yang da'i dan ghuyur. Kriterianya ada 3: santri, murid, jamaah majelis yang harus kita cetak dari pesantren kita, dari madrasah kita, dari majelis-majelis kita, dari masjid-masjid kita. Kriterianya ada berapa? Ada berapa? Lemes-lemes banget. Ada berapa? Yang pertama alim. Yang pertama apa? Alim. Ngerti ilmu agama. Nanti akan kita bahas. Yang kedua da'i. Yang kedua apa? Da'i. Jangan ilmunya dipakai buat dirinya sendiri. Rasulullah katakan, man su'ila an ilmin fakannamahu ulqima yawmal qiyamah fi jamin nar. Siapa orang ditanya tentang sebuah ilmu, ditanya ini nggak harus ada orang datang nanya, nggak. Nanya bisa dengan lisanul hal, lisanul maqal, bisa dengan lisan perkataan, bisa dengan keadaan. Ketika ada suatu keadaan di masyarakat kita yang membutuhkan penjelasan, membutuhkan jawaban, itu secara langsung berarti dia bertanya. Kalau Anda tahu hukumnya, Anda wajib untuk menjelaskan. Maka kata Rasulullah SAW, man su'ila an ilmin, siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu, fakatamahu, kemudian disembunyikan ilmunya, gak mau dikasih ilmunya. Na'udzubillah min dzalik. Ilmunya bukan akan menolong dia di hadapan Allah, tapi akan menjadi sebab dia mendapatkan azab. Ulqima yaumal qiyamah fi jamin nar, nanti di akhirat akan dicampur dengan cambukan dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang kedua kriterianya harus apa tadi? Da'i. Yang kedua harus apa? Da'i. Yang pertama tadi apa? Alim. Yang ketiga ghuyur. Yang ketiga ghuyur. Apa dia ghuyur? Punya kecemburuan terhadap agamanya, punya kepedulian terhadap umat. Kenapa harus seperti itu? Maaf ya dijelaskan. Li'anna al-ilma biduni ghairah jamidun la syu'ura fihi wa la ihsas. Karena kalau orang punya ilmu tapi gak punya gairah, alim baca kitab jago, hatam dari risalah jami'ah, Safinatul Najah, Muqaddimah Hadramiyah, Fathul Qarib, Umdatus Salik, Zubat, Fathul Mu'in, Minhajul Talibin, hatam fikihnya, tafsirnya hatam. Alim tapi gak punya gairah, apa yang terjadi? Ya bidunna syu'ura fihi wa la ihsas. Dingin ikhwan, kaku, gak punya kepekaan, gak punya perasaan. Ujung-ujungnya apa? Yang penting saya enak, hidup saya tenang, yang penting anak istri saya senang. Syariat Islam diinjak-injak, bodoh amat. Kalau bahasa Jawa Timurnya preketek. Islam diinjak-injak, bodoh amat. Islam dihinakan, bodoh amat. Umat Islam diinjak-injak, gak ada urusan. Yang penting saya enak, pesantren saya enak, keluarga saya enak, anak istri saya enak. Yang model begitu banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Kenapa timbul seperti itu? Karena punya ilmu tapi nggak punya gairah. Orang kalau nggak punya ilmu, nggak punya gairah, saudara ujung-ujung na'udzubillah min dzalik. Seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, wailun li ummati min ulama'i su' alladzina yattakhiduna hadzal ilma tijaratan yabi'unaha li umara'ihim ma arbahallahu tijaratahum. Kata Rasulullah, celaka umatku, wailun li ummati min ulama'i su', celaka dari ulama su'. Ulama su yang seperti apa ya Rasulullah? Alladzina yattakhiduna hadzal ilma tijaratan. Ulama su itu yang menjadikan ilmunya Rasulullah, ilmu syariat sebagai tijarah, sebagai barang dagangan. Yabi'unaha li umara'ihim. Barang dagangan yang dijual ke siapa? Barang dagangan yang dijual kepada penguasa, orang-orang yang berkuasa. Yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal, yang hak bisa jadi batil, yang batil bisa jadi hak. Ma'arbahallahu tijaratahum, kata Rasulullah. Yang seperti itu perniagaan yang gak akan pernah beruntung dari dunia wala fil akhirat ya ikhwan, baik di dunia atau di akhirat. Kenapa bisa jualan agama seperti itu? Kenapa bisa jadi perampok-perampok agama? Karena punya ilmu tapi gak punya ilmu. Jelas atau tidak? Habis